Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Seperti yang Abdikos jelaskan berkali-kali di video sebelumnya, karena kesibukan Abdikos tidak sempat membuat konten dengan baik dan benar. Dan ya, kali ini juga bukan konten yang baik dan benar. Abdikos akan membahas episode ketiga Jujutsu Kaisen Season 2 yang memang sudah tayang sejak Kamis kemarin. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pembahasan pertama, jadwal padat Gojo dan Geto selama 3 hari. Seperti yang kita tahu, saat ini Toji sedang berusaha melemahkan Gojo dan Geto dengan membuat mereka berdua terus-menerus waspada akan perburuan pengguna kutukan yang mengincar Riko. Di hari sebelumnya kita melihat sendiri kalau Gojo dan Geto berhasil menemui Riko, namun Bayer dan Kokun dari organisasi Q mengintervensi mereka yang akhirnya berhasil diringkus Gojo dan Geto dengan mudah. Di hari berikutnya penjagaan mereka semakin ketat, di mana di siang hari Toji menaruh Riko sebagai buronan di internet yang memicu para pengguna kutukan untuk memburunya. Waktu perburuan adalah 48 jam sejak diumumkan, dan ini akan berakhir jam 11 siang besok lusa. Dari sini pengguna kutukan kuat mulai berbondong-bondong memburu Riko Amanai. Ada paman pengguna Shikigami yang berhasil diringkus Geto, dan juga manusia kardus yang berhasil diringkus Gojo. Masalah masih belum selesai karena para pengguna kutukan menculik Misato Kuroi pada jam setengah 2 siang. Negosiasi berlangsung alot hingga jam 9 malam. Para penculik memutuskan untuk bertemu di Okinawa, dan sepertinya pertemuan ini atas inisiasi dari Toji. Jadilah Gojo dan Geto bersama Riko terpaksa harus menyusul Misato ke Okinawa keesokan paginya. Dan Abdikos yakin malam itu Gojo dan Geto tidak tidur, melainkan menyusun strategi untuk mengatasi para penculik, plus rapat dengan 2 murid kelas 1 yaitu Jamet Nanami dan Haibara untuk dimintai bantuan. Besok paginya di perjalanan mereka tidak bisa tenang karena Gojo sibuk memeriksa penumpang pesawat satu persatu, sementara Geto sibuk melindungi pesawat selama di perjalanan. Pada akhirnya mereka sampai di Bandara Okinawa jam 9 pagi, dan ya, ternyata para penculik adalah orang-orang yang cemen, di mana tidak sampai 2 jam alias jam 11 siang Misato Kuroi sudah berhasil dibebaskan. Bahkan jam 12 siang Gojo dan Geto telah menyelesaikan semua interogasi. Pembahasan kedua, kegunaan Jamet Nanami dan Haibara. Yap, kalau Gojo dan Geto bisa mengatasi penculik dengan mudah, lalu apa gunanya Jamet Nanami dan Haibara? Buat yang tidak tahu, Jamet Nanami adalah penyihir berbakat yang malas-malasan. Jadi sejak awal dia hanya berbakat, tapi tidak ada niatan menjadi penyihir jujutsu dalam kurung terpaksa. Kalau bisa kerja kantoran, maka Nanami lebih memilih kerja kantoran. Namun sayang, dia masih SMK dan bakat dia sebagai penyihir jujutsu sangat-sangat dibutuhkan dan dihargai. Sementara Haibara, dia menjadi penyihir jujutsu karena ingin menyelamatkan orang lain. Jadi bisa dibilang Haibara adalah contoh baik bagi para penyihir jujutsu. Bahkan dia menjadikan Geto yang saat ini masih bersikap heroik sebagai role modelnya. Yap, sudah Abdikos bilang kalau penyihir jujutsu itu mirip seperti PNS yang digaji negara. Harusnya semua PNS itu seperti Haibara yang mengabdikan dirinya untuk menolong dan membantu rakyat. Tapi pada kenyataannya banyak PNS yang justru semena-mena, bahkan hanya fokus ke gaji PNS-nya, bukan ke pelayanannya. Mungkin seperti itulah perbedaan penyihir jujutsu seperti Haibara dan penyihir jujutsu seperti Mei Mei. Kita kembali ke inti masalahnya. Lalu apa gunanya Haibara dan Jamet Nanami kalau para penculik berhasil diringkus Gojo dan Geto dengan sangat mudah? Jawabannya adalah mereka harus menjaga bandara dari serangan pengguna kutukan, di mana Gojo dan Geto sejak awal sudah curiga kalau para penculik memilih Okinawa adalah untuk menjauhkan Riko Amanai dari sekolah jujutsu. Jadi kalau sampai bandara diserang, maka tamat sudah, karena Gojo sendiri saat ini belum menguasai teknik instan teleport, sehingga perjalanan tercepat dari Okinawa ke Tokyo adalah dengan pesawat, yaitu sekitar 3 jam perjalanan. Kalau lewat jalur darat butuh waktu, padahal waktu penggabungan adalah besok sore. Dari sini teman-teman paham kan seberapa penting misi Jamet Nanami dan Haibara untuk melindungi bandara. Bahkan kalau tiba-tiba di Pulau Okinawa ada badai besar, maka semua misi akan kacau total karena penerbangan akan dibatalkan. Dan ya, saat mereka berdua diberitahu bahwa misi diperpanjang untuk 1 hari ke depan karena cuaca hari itu memang tampak cerah, Haibara sangat-sangat bersemangat karena ini adalah saat-saat dimana idolanya yaitu Geto Suguru akan melihat betapa heroiknya dia dalam menjalankan misi. Sementara Nanami semakin malas
karena dia merasa sedang dimanfaatkan Gojo dan Geto. Yap, misi ini sebenarnya sangat penting dan bukan misi untuk anak kelas 1 SMK Jujutsu. Tapi entah kenapa Gojo dan Geto mempercayakan misi tersebut ke Nanami dan Haibara. Mungkin karena Nanami luar biasa berbakat, sementara Haibara luar biasa heroik. Jadi dua kombinasi yang pas untuk dimanfaatkan dua senior yang cukup dablek. Yap, kenapa Abdikos bilang dablek? Karena saat kedua juniornya mati-matian menjaga bandara, Gojo dan Geto malah asyik liburan bersama Riko dan Misato. Ini karena Gojo tidak tega melihat Riko yang akan segera digabungkan dengan Tengen. Jadi ini sebenarnya bukan murni misi penjagaan, melainkan juga misi menghibur wadah plasma bintang sebelum penggabungan. Gojo dan Geto mungkin terlihat dablek dengan memanfaatkan dua junior mereka, tapi sebenarnya mereka sangat bertanggung jawab dengan misi ini, yaitu dengan cara mereka sendiri. Bahkan Gojo tidak sedetik pun melepaskan Infinity-nya saat mereka sedang asik liburan, karena mereka khawatir Okinawa adalah jebakan dari pengguna kutukan, karena tempat ini adalah yang paling sepi dari roh kutukan dan pengguna kutukan. Jadi Gojo khawatir para pengguna kutukan sengaja memilih Okinawa untuk membuat mereka berdua lengah. Yap, pemikiran dan kehati-hatian Gojo sudah sampai di level ini, yaitu mencurigai hal-hal yang tidak mencurigakan. Pembahasan ketiga, alasan Toji layak disebut sebagai pembunuh bayaran terhebat. Sebelumnya sudah Abdikos jelaskan kalau Gojo dan Geto walaupun terlihat nablek dan selengean, tapi mereka sama sekali tidak meremehkan misi ini, dimana selama 3 hari penjagaan full dilakukan Gojo dan Geto, mulai dari penjagaan di pesawat sampai penjagaan selama liburan. Jadi ketika mereka tiba di SMK Jujutsu jam 3 sore, mereka akhirnya bisa bernafas lega karena selain SMK Jujutsu dilindungi oleh barir Tengen, poster burunan Riko di internet sudah kadaluarsa sejak jam 11 siang tadi, dan Abdikos yakin sejak jam 11 siang sampai jam 3 sore. Walaupun poster burunan Riko sudah dicabut, tapi selama di perjalanan Gojo dan Geto tidak pernah mengendorkan penjagaan mereka. Namun ya, selama 4 jam penjagaan tersebut memang tidak ada pengguna kutukan yang menyerang. Jadi ketika Gojo dan Geto pada akhirnya sampai di SMK Jujutsu yang dilindungi barir Tengen, mereka bukan hanya bisa bernafas lega, tapi juga secara jor-joran langsung melepaskan penjagaan. Gojo menonaktifkan Infinity dan Geto mungkin mengistirahatkan para roh terkutuknya. Namun tiba-tiba jelek, Toji menusuk Gojo dari belakang. Yap, inilah yang Abdikos suka dari villain di Jujutsu Kaisen, yaitu mereka tidak naif dan juga tidak sok kuat. Di sini Toji dengan jujur mengakui kalau dia tidak akan bisa membunuh Gojo kalau strateginya mudah ditebak. Jadi semua elemen dimanfaatkan Toji, mulai dari psikologi anak muda yang selalu was-was, kelengahan anak muda yang sering lega jor-joran saat misi sulitnya telah selesai, dan juga kekuatan batasan surgawi Toji yang tidak bisa dideteksi barir Tengen. Abdikos yakin kalau bukan Toji yang melakukan strategi ini, hasilnya pasti gagal karena satu saja dari 3 elemen penting ini diambil. Misalnya penyerang tidak punya batasan surgawi, maka dia akan dideteksi oleh barir Tengen. Bahkan setelah Gojo ditusuk, Gojo bisa mengambil keputusan penting untuk menyuruh Geto masuk duluan, sementara dia akan menangani Toji. Kali ini Gojo serius karena dia yakin bisa mengalahkan Toji, sementara Geto juga tidak ada sedikit pun khawatir karena dia dan Gojo selama ini tidak terkalahkan. Dan ya, lagi-lagi Toji tahu psikologi orang-orang yang merasa dirinya tidak terkalahkan, yaitu sombong dan meremehkan. Andaikan Gojo dan Geto bukan yang terkuat dan pernah dikalahkan, mereka berdua pasti akan maju bersamaan untuk mengatasi Toji. Tapi karena mereka berdua tidak pernah kalah, jadi mereka memilih maju satu orang. Disinilah mimpi buruk Gojo seumur hidup akan terjadi, yaitu awalnya Gojo meremehkan Toji, namun setelah tahu kalau Toji sulit dibunuh, Gojo mulai panik. Dia sampai repot-repot mengeluarkan teknik maksimumnya, yang mana ini adalah teknik terkuat Gojo saat itu. Namun ya, Toji sama sekali tidak naif. Dengan sok-sokan mau menerima serangan Gojo tersebut, dia lebih memilih kabur menjauh menuju hutan. Kalau Toji adalah Sukuna, mungkin dia sudah dikatakan pengecut oleh fans bocil Gojo. Tapi seperti inilah dunia Jujutsu Kaisen, apapun dilakukan yang penting menang. Toji kemudian lagi-lagi curang dengan mengirimkan para kutukan lalat untuk mendistract Gojo. Dari sinilah Gojo mulai sadar kalau yang menghadapinya adalah pembunuh bayaran berkelas, dan mungkin ini pertama kalinya kita melihat Gojo merasa takut dan panik hingga ke level dia tahu dia akan mati. Toji pun menusuk Gojo dengan tombak surga terbalik di lehernya.
Belum selesai, Toji kemudian menusuk tubuh Gojo berkali-kali di sekujur tubuhnya dan terakhir menancapkan pisau di tempurung kepala Gojo. Yap, inilah yang Abdiko sebut sebagai pembunuh bayaran berkelas. Dia tahu bagaimana cara membunuh penyihir, yaitu otak. Karena dari sinilah para penyihir mengaktifkan teknik kutukan mereka. Tentu saja di sini Toji masih membuat sedikit blunder, tapi tidak akan Abdiko sebutkan sekarang. Namun yang jelas saat ini Gojo beneran sudah mati. Kalau bukan karena plot armor, dia karakter utama yang harus hidup sampai arc berikutnya, di mana Yuta dan Yuji akan jadi karakter utamanya. Maka cerita Gojo Satoru sudah berakhir sampai di sini. Yang lebih meyakinkan kenapa Toji adalah villain sesungguhnya, yaitu tindakan di mana dia menembak Riko terlebih dahulu. Yap, villain mainstream mungkin akan membacot menantang Geto, tapi Toji langsung fokus ke intinya, yaitu membunuh Riko. Perkara Geto mau marah dan akan membunuhnya kemudian, itu urusan lain. Yang penting misinya sudah selesai. Yap, kenapa Toji tidak menembak Riko sejak awal mereka tiba di SMK? Jawabannya karena di situ ada Gojo dan Six Eyes-nya. Jadi Toji memang harus membasmi Gojo terlebih dahulu, karena kalau tembakan dia gagal di awal, alias Gojo tidak diatasi terlebih dahulu, bisa jadi misi Toji akan gagal total. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdiko salam Mi.